Hai Sobat Sisi Terang, kalian udah pada tahu tentang fenomena indah dan menarik yang muncul di planet kita kan? Tapi apa kalian pernah dengar nggak tentang hal-hal yang gelap, aneh, atau bahkan misterius dan ganjil? Aku janji, ini bakal lebih menarik lagi. Kamu di California di dekat patahan San Andreas. Sambil ngebut, kita pergi ke kota kecil Nilan. Dari sana, kita harus pergi ke utara untuk melihat salah satu hal misterius ini dengan mata kita sendiri. Dan fenomena ini adalah genangan lumpur yang menggelegak yang sangat luas, seukuran sekitar setengah lapangan sepak bola. Kita tiba di lokasi dan melihat genangan abu-abu luas dari kejauhan yang melepaskan uap karbon dioksida dan memenuhi udara di sekitarnya dengan baunya. Kita melangkah lebih dekat dan melihat gelembung-gelembung besar keluar dari genangan. Uap beracun mirip kabut tebal mengelilinginya. Senyawa kimia dan aktivitas seismik telah membentuk kolam lumpur ini yang mirip gunung berapi lumpur. Tak ada apapun di sekitar genangan itu, cuma tanah tanpa kehidupan. Genangan ini bergerak maju sejauh 6 meter per tahunnya. Dan gak ada yang tahu kenapa. Lumpur ini kayak alien. Berbahaya atau enggak nih? Yuk mari kita cari tahu. Di tahun 2015, perhatian sekelompok ilmuwan tertuju pada Salton True. Daerah ini adalah cekungan yang berlokasi antara Cerro Prieto, San Andreas, dan patahan Imperial di California Selatan. Di sana ada kawah lumpur dan gunung berapi lumpur di permukaan. Tanah, minyak, air, dan gas-gas dari perut bumi merembes keluar. Karbon dioksida terlepas ke permukaan melalui retakan di kerak bumi dan mengisi kawah lumpur ini. Gunung berapi dan kawah lumpur menetap di satu tempat. Tapi satu massa lumpur karbon dioksida yang menggelegak baru berpindah dari tempatnya dan mulai bergerak di seluruh negara. Tahu nggak apa yang paling mengerikan? Lumpur ini nggak bisa dihentikan. Genangan itu bisa menggerogoti jalan dan jembatan, bahkan fondasi bangunan yang menelan tumbuhan, pohon, dan tanah dengan sangat cepat. Awalnya, orang memasang dinding baja yang didorong ke dalam tanah sedalam 25 meter. Saat merayap naik, lumpur terbelah di bawah struktur itu dan naik lagi di sisi lain. Upaya lain adalah menggali lubang besar untuk mengurangi tekanan karbon dioksida, tapi genangan juga menembusnya. Ilmuwan telah mempelajari aktivitas seismik di wilayah itu guna mencari tahu dampaknya terhadap pergerakan lumpur. Ternyata genangan itu nggak ada kaitannya dengan hal tersebut. Patahan San Andreas adalah salah satu zona seismik yang paling banyak diamati di bumi, dan orang-orang segera tahu bahwa genangan bergerak itu bukan pertanda atau akibat dari gempa bumi. Sebagian orang menyebut fenomena ini geyser, tapi kayaknya kurang tepat. Genangan itu nggak ada kaitannya dengan aktivitas gunung berapi. Badan-badan geologi masih berupaya mencari tahu sifat persisnya fenomena ini. Tapi jawabannya sering tertunda karena biaya penelitian mahal. Kini pelan tapi pasti, monster lumpur itu sedang bergerak ke barat daya dan ada jalur kereta api di sana. Perusahaan pemilik jalan berencana memakai jalan pintas untuk menghindari tabrakan dengan genangan itu. Kayaknya ini satu-satunya opsi, sebab saat ini gak mungkin menghindari lumpur menggelegak itu. Kamu masuk mobil dan menjauh dari sini sebelum lumpur menelanmu. Tapi jangan tinggalkan California dulu, kita mau ke gurun lain. Hawa di sini panas dan ada lapisan pasir tipis di bawah kakimu. Dulu, dataran ini adalah dasar danau, tapi sekarang jadi tempat tanpa kehidupan. Kamu melihat jejak panjang, seolah ada yang menyeret tas besar berat di tanah. Jejak itu membawamu lurus, lalu membelok, membentuk setengah lingkaran. Jejak itu berakhir tepat di tempat batu besar yang berat, seukuran bola basket. Di dekatnya, kamu melihat batu lain dengan jejak serupa. Kamu kira lumpur bergerak itu aneh? Bagaimana kalau batu bergerak,
Tapi kali ini kita tahu apa yang terjadi. Batu-batu ini ada di tempat yang lain setahun yang lalu, tapi alam menyeretnya dan banyak kondisi cuaca yang membarengi sehingga hal ini terjadi. Pertama, hujan turun dan membanjiri seluruh dataran ini. Lalu, malam tiba, suhu udara menjadi rendah dan permukaan air tertutup oleh lapisan tipis es. Esok harinya, udara menghangat, es retak dan terbagi menjadi banyak bagian. Angin kencang bertiup dan potongan-potongan es itu mengapung di air. Lalu sebagian lembaran es ini mendorong bebatuan. Didorong oleh es, bebatuan itu menggelincir di atas tanah. Lalu saat es mencair, bebatuan itu berada di tempat lain dan jejak yang panjang tetap ada di belakangnya. Fenomena ini terjadi beberapa kali setahun. Ketika terjadi, lempengan es bisa mendorong beberapa batu sekaligus. Dan saat es meleleh, bisa kamu lihat bagaimana posisi sebagian jejak sejajar satu sama lain. Lumpur dan batu mungkin bisa disentuh, tapi yang satu ini cuma bisa kamu dengar. Kamu berkendara ke negara bagian New Mexico ke kota kecil Taos. 2% penduduk lokal di sana mendengar bunyi mendengung aneh setiap hari. Beberapa penduduk percaya kalau bunyi itu terkait dengan teknologi yang dipakai tamu-tamu dari galaksi lain. Juga ada teori bahwa sesuatu yang jahat tinggal di kota ini. Kabarnya Taos dikutuk. Roh jahat atau hantu menghukum warga karena perbuatan nenek moyang mereka di masa lalu. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan asal bunyi ini. Teori lain mengatakan bunyi itu disebabkan oleh akustik luar biasa dari lokasi itu, sedang yang lain mengira bunyi dengung itu halusinasi. Sebagian orang bisa mendengarnya sebab semua orang membahasnya. Lalu pikiran kita mulai membentuk ilusi bunyi yang sebenarnya nggak ada. Bunyi itu juga nggak sama bagi semua orang. Bagi sebagian orang kedengaran seperti gumaman rendah, bagi orang lain lebih mirip bunyi dengung. Tapi bukan cuma di sini kamu bisa mendengar bunyi-bunyi aneh. Ada bunyi yang disebut the hum, dan orang di seluruh dunia mengaku pernah mendengarnya. Sebagian penghuni desa kecil di Skotlandia menggambarkannya sebagai dengung pekat yang rendah, sedang penduduk Florida juga mendengar bunyi serupa. Belum diketahui dengan pasti kapan fenomena ini pertama kali muncul, tapi pertama kali media membahasnya adalah di Inggris tahun 70-an. Ada catatan tertulis tentang bunyi dengung misterius hampir 200 tahun lalu. Menurut beberapa perkiraan, cuma sekitar 2% orang di planet ini yang bisa mendengar dengung itu. Mungkin telinga mereka menangkap gelombang frekuensi rendah, atau alasannya sama sekali berbeda. Di banyak kota, warga mengeluh kepada otoritas tentang bunyi dengung dan penyelidikan resmi pun dilakukan. Tapi juga nggak membantu. Kebanyakan tempat di mana bunyi itu muncul adalah pusat-pusat industri, kebisingan motor, mesin-mesin yang bekerja, dan sistem ventilasi. Mungkin itu bisa menjadi penyebab, tapi penyelidikan detail belum mengungkap asal suara yang sebenarnya. Gimana menurutmu? Ada saran? Pemikiran? Kasih tahu aku paling nggak satu alasan. Mungkin teorimu serupa dengan teori para ilmuwan. Sebagian ilmuwan percaya aktivitas seismik lempeng tektonik dan kerak bumi di bawah laut bisa menyebabkan dengung berfrekuensi rendah. Tapi juga belum ada bukti objektifnya. Banyak warga kota Sausalito dekat San Francisco di California juga mengeluhkan soal dengungan. Di sini, teori yang paling mengagumkan muncul. Katanya bunyi itu berasal dari ikan. Ada banyak ikan kodok yang memenuhi sepanjang pesisir barat. Makhluk ini mengeluarkan suara khusus untuk menarik ikan lain. Saat hewan-hewan ini bernyanyi, atau semacamnya, gelombang suaranya memantul ke struktur rumah terapung di pesisir. Orang yang tinggal di sana bisa mendengar gema ini.
Tapi ilmuwan membantah teori ini karena bunyi itu nggak cuma terdengar di lepas pantai tapi juga di pusat kota. Nggak ada gema suara yang bisa terpancar sejauh itu. Tapi bayangkan, ribuan ikan kodok menuju pesisir dan bernyanyi bersama. Orang-orang di rumah-rumah terdekat terbangun karenanya setiap malam. Omong-omong, bunyi aneh nggak cuma terdengar di planet kita. Sebuah wahana merekam dengung aneh menyebar di bawah permukaan planet Mars. Dengung tenang yang terus-menerus ini kadang naik turun karena gempa Mars. Dan penyebab gempa Mars ini juga belum diketahui. Gempa bumi terjadi karena gerakan lempeng tektonik di planet kita. Tekanan terkumpul di kerak bumi lalu dilepaskan dan membentuk gempa bumi. Tapi di Mars nggak ada pergerakan tektonik. Jadi getaran misterius itu tetap menjadi teka-teki. Wow, lumpur bergerak, batu meluncur, dan dengung aneh. Semoga kamu suka ya. Sekian dulu untuk hari ini dan ingat teman-teman, jadilah lebih cerdas setiap hari bersama Sisi Terang.